Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali menargetkan Pulau Bali terbebas dari sampah air minum dalam kemasan plastik sekali pakai ukuran di bawah 1 liter pada tahun 2026. Sanksi dari kebijakan surat edaran SE tersebut diharapkan tidak hanya menyasar UMKM namun juga perusahaan air minum. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih. Salah satu poin dalam SE tersebut adalah pelarangan pelaku usaha memproduksi, mendistribusikan, dan menyediakan air minum kemasan plastik sekali pakai di Pulau Bali. Aktivis lingkungan Nyoman Mardika mengatakan aturan-aturan serupa telah banyak dikeluarkan baik oleh pemerintah Kota Denpasar dan Provinsi Bali terkait sampah, namun tidak berjalan dengan optimal. Meski begitu, ia menyambut baik keluarnya SE ini, tapi juga mendorong harus ada evaluasi karena implementasi dari SE ini cukup banyak mengalami tantangan di lapangan. Terlebih pola pikir masyarakat yang sudah terbiasa dengan menggunakan plastik. Ia juga meminta pemerintah memperhatikan hal-hal teknis dan detail seperti penggunaan tumbler pengganti botol plastik 1 liter. Terkait sanksi, Nyoman Mardika mempertanyakan usaha kategori apa yang akan dikenakan sanksi jika melanggar SE tersebut. Apakah hanya warung kecil atau juga akan menyasar perusahaan multinasional yang berbisnis air minum? Berani enggak? Ya itu persoalannya kan, berani enggak Pak Gubernur atau pemerintah Provinsi Bali berhadapan dengan perusahaan multinasional tersebut? Gitu lah. Berani enggak gitu? Orang negara kita aja, pemerintah kita aja berhitung kompromi dengan mereka gitu lah. Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar. Jadi jangan hanya sebatas penekanannya kepada warung-warung kecil atau UMKM saja, tapi bagaimana ini secara terintegrasi semua bertanggung jawab. Gitu loh. Misalnya katakanlah perusahaan multinasional menyediakan air kemasan yang 1 liter, misalnya kalau itu standar SE-nya ke sana. Tapi komunikasinya harus ke pemerintah pusat. Pemerintah pusat apakah menyetujui atau tidak? Ya, saya tidak tahu apakah disetujui. Misalnya melalui Menteri Perindustrian dan Perdagangan, itu bisa menyesuaikan dan dengan, karena ini menyangkut investasi. Ya. Menyangkut investasi yang ada di Bali pada khususnya. Gitu. Nah ini yang juga, jadi ide tentang lingkungannya memungkinkan, tetapi di tingkat operasional itu banyak tantangan akan banyak menimbulkan persoalan-persoalan. Nyoman Mardika mengharapkan gerakan Bali Bersih ini betul-betul dikawal dan dievaluasi agar benar-benar terlaksana hingga di tingkat terbawah. Jangan sampai kebijakan ini hanya menjadi macan kertas seperti aturan-aturan yang serupa sebelumnya. Ria Sobal TV.